Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di channel saya, di channel Ari Septiawan ya. Di sini masih membahas seputar budidaya lobster air tawar. Oke, teman-teman, pada video kali ini ya, saya mau membahas ya sedikit tentang apakah budidaya lobster air tawar ini sebaiknya bagusnya dijadikan usaha sampingan atau usaha utama. Jadi ada beberapa pertanyaan sih. Oke, sebelum saya jawab teman-teman, kita cek dulu ya, nanti takutnya kayak kemarin tuh ada yang mati ya, karena beberapa hari ini teman-teman saya itu sibuk dengan aktivitas pekerjaan ya teman-teman. Oleh karena itu agak sulit untuk mengurusi ini lobster ini. Jadi ini saya sempatkan untuk membersihkannya dan sekalian buat konten ya, karena 2 hari saya nggak buat konten, memang kesibukan saya nih teman-teman. Ini pun masih ada pekerjaan ya, tapi kita sempatkan dulu untuk membersihkannya daripada nanti ada sesuatu ya yang tidak diinginkan bisa mati ya. Jadi yang kalau untuk video yang sebelumnya itu teman-teman, itu mungkin teman-teman sudah lihat itu mati ya. Indukan saya itu mati di kotak karantina ini disebabkan ya itu tadi kotor, terus sirkulasi airnya itu terganggu karena ketutup kotoran. Kotor sekali teman-teman tuh, kalau nggak dibersihkan nih ya, bisa menjadi amonia nih tuh si lobsternya. Oh no, tuh ya tuh. Nah, ini kan sudah agak bersih nih. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi teman-teman, menurut saya itu tergantung dari teman-temannya ya. Kalau teman-temannya itu mau menjadikan budidaya lobster air tawar ini sebagai pekerjaan utama, maka teman-teman harus konsen di lobster air tawar ini teman-teman. Tentunya saya ini nggak konsen ya, karena terbagi 2 dengan pekerjaan yang lain. Jadi belum fokus dan belum prioritas untuk budidaya ini. Maksud saya itu bukan berarti nggak prioritas, maksud saya itu nggak 100% ya mengurusi budidaya nih, karena terbagi 2 ya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin menjadikannya sebagai pekerjaan utama, pertama harus teman-teman itu memang fokusnya tuh di budidaya lobster air tawar ya. Misalkan ada pekerjaan lain untuk budidaya lobster air tawar ini mungkin 60% atau 70%, mungkin sisanya 30% adalah pekerjaan lain teman-teman. Jadi yang diutamakan itu memang budidaya dulu, itu yang pertama. Terus yang kedua teman-teman harus siap mengeluarkan modal yang banyak, karena menurut saya tuh jika teman-teman hanya dengan modal sedikit ya, kolamnya dikit, terus lahannya itu sempit ya, terus kolamnya tuh nggak luas, masih sedikit, itu tidak akan memaksimalkan potensi yang ada di budidaya lobster air tawar ini. Karena seperti yang kita ketahui ya teman-teman, banyak sekali tuh potensi yang dimiliki oleh budidaya lobster air tawar ini. Karena kalau kita hanya kolamnya kecil sedikit ya, terus tidak maksimal, maka produksinya itu akan sedikit. Karena yang seperti yang kita ketahui, pertumbuhannya itu lama teman-teman, bisa mencapai 6-7 bulan teman-teman ya. Jadi 6-7 bulan itu kan kalau kita nggak memproduksi banyak, maka stoknya itu akan habis. Makanya sangat diperlukan sekali itu kolam yang luas, yang banyak ya,
Nah, jadi kalau teman-teman yang mau menjadikan tempat prioritas utama, mungkin harus disiapkan dulu ya tempatnya itu, kolamnya itu ya, budgetnya. Jadi menurut saya itu ada dua yang harus teman-teman kerjakan ya, atau lakukan ya, konsen di budidaya, dan yang kedua itu tempat ya. Nah, seperti saya ini masih belum bisa dikatakan pekerjaan utama budidaya ini, masih sampingan lah ya, karena masih skala rumahan, dan produksinya itu masih sedikit karena kolamnya itu yang terbatas. Tidak seperti teman-teman yang lain ya, mempunyai kolam yang banyak, dananya ada. Jadi saya itu masih memulai ya, merintis dari nol dulu ya. Tapi kita nggak tahu, mana tahu nanti suatu saat akan menjadi pekerjaan utama kita, teman-teman. Karena usaha sampingan itu kalau maju akan terbalik ya, menjadi pekerjaan utama. Kalau untuk sekarang itu saya harus jalani saja dulu ya, karena memang terkendala kolamnya, teman-teman. Dan budidaya lobster air tawar ini memang tidak mengganggu pekerjaan kita, jadi sangat tepat ya, atau sangat cocok untuk teman-teman yang mau menjadikan budidaya lobster air tawar ini sebagai usaha sampingan ya. Tapi untuk teman-teman yang mau menjadikan usaha utama, itu sangat bagus sekali ya, karena prospeknya itu sangat tinggi sekali, teman-teman, dibandingkan ternak lain itu ya, teman-teman. Ini kalau menurut pandangan saya itu. Saya saja ini kekurangan stok ya, masih ada permintaan banyak, tapi saya nggak bisa memenuhinya. Dan ini menandakan memang saya saja itu masih kekurangan stok, teman-teman. Permintaannya tuh masih banyak ya, teman-teman. Dan ini menandakan apa ya, teman-teman, kalau budidaya lobster air tawar ini prospeknya tuh sangat tinggi sekali ya, permintaannya tuh banyak. Jadi kalau teman-teman bisa memaksimalkan budidaya lobster air tawar ini, potensinya tuh akan lebih besar lagi, teman-teman ya. Potensinya tuh besar sekali, teman-teman. Beda dengan teman-teman belum memaksimalkan ya, kayak saya ini ya, belum maksimal di budidaya lobster ini, padahal saya tahu memang potensinya itu sangat tinggi sekali, karena saya sudah terjun ke usaha ini ya sudah cukup lama, dan masih masih harganya itu masih stabil, nggak turun ya, nggak turun, masih peminatnya itu masih banyak. Dan memang budidaya lobster air tawar ini masih belum dikenal orang ya. Jadi kalau ada orang yang pertama sekali itu melihat lobster ini, mereka akan merasa terheran-heran ya. Dan itu menurut saya itu sebagai keuntungan kita ya, atau kelebihan dari lobster air tawar ini, karena tidak semuanya orang itu bisa membudidayakan lobster air tawar ini. Karena kebanyakan orang-orang ini sering menyerah ya, kalau misalkan budidaya lobster air tawar ini, mereka tuh suka menyerah duluan karena dirasa susah. Padahal kalau kita benar-benar ya mau belajar, itu bisa saja, teman-teman, usaha budidaya ini. Jadi pembeli-pembeli saya juga tuh, teman-teman, sudah banyak juga yang berhasil ya, sudah indukan yang dia beli dari saya itu udah banyak yang bertelur tuh ya, karena memang sudah ada juga yang lapor, sudah ada juga yang memberitahu saya kalau indukannya itu bertelur. Bahkan hampir seluruh indukan betina itu sudah banyak yang bertelur semua, teman-teman.
nggak satu ya, banyak tuh, ada 4 atau 5 itu sudah memberi kabar ya kalau indukan betinanya itu sudah mulai menetaskan telurnya itu ya. Nah, jadi tinggal mereka saja nanti yang bagaimana caranya itu menetaskan atau memaksimalkan burayanya itu ya teman-teman. Itu tugas yang harus dijalankan oleh para teman-teman yang baru ya, yang baru memulai itu teman-teman. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman, karena ini masih ada pekerjaan lain teman-teman. Jadi saya harus mau siap-siap nih ya. Untuk minggu-minggu ini agak sulit saya membuat konten ya, ini pun saya sempat-sempatkan teman-teman. Itu saja teman-teman video dari saya. Apabila ada pertanyaannya, saran, komen, dan kritiknya bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, di subscribe, serta dipencet tombol loncengnya teman-teman. Sampai jumpa dan terima kasih.